Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Big Data Mining Analysis. Sebelum kita masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Yasmin dengan nomor BP 2323210017. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Magister Teknik Informatika di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dengan mata kuliah Big Data Analysis dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Sarjon David, Eskom MSc. Baiklah, kita akan masuk kepada materi dari Big Data Mining. Yang pertama yang kita bahas adalah apa sih itu data mining? Di sini data mining adalah proses otomatis atau semi otomatis untuk menganalisis data dalam jumlah besar guna menemukan pola tersembunyi, hubungan, dan informasi berguna yang sebelumnya tidak diketahui. Di mana tujuan dari data mining adalah untuk menemukan pola tersembunyi di dalam data. Yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang ketiga adalah memprediksi perilaku masa depan. Di mana teknik-teknik yang digunakan pada data mining biasanya adalah yang pertama statistik, machine learning, dan database system. Selanjutnya adalah karakteristik data mining. Terdapat 4 karakteristik dari data mining tersebut. Yang pertama adalah volume data, di mana dapat menangani kumpulan data yang besar. Yang kedua yaitu automasi, di mana dapat memproses analisis dilakukan secara otomatis. Yang ketiga yaitu model prediktif, di mana dapat membangun model untuk prediksi. Dan yang terakhir yaitu fokus pada pattern, atau mencari pola yang valid, baru, berguna, dan dapat dimengerti. Selanjutnya kita masuk kepada inti dari materi kali ini, itu apa sih itu Big Data Mining? Di mana Big Data Mining adalah teknik data mining diterapkan pada Big Data atau kumpulan data yang berukuran sangat besar, cepat berubah, dan beragam. Di mana pada Big Data Mining ini dikenal dengan istilah 5V, yaitu ada volume, velocity, variety, veracity, dan value. Di mana yang pertama yaitu volume, ukuran data yang sangat besar. Yang kedua itu velocity, di mana kecepatan data masuk sangat tinggi. Yang ketiga ada variety, di mana ragam jenis data, ada terstruktur dan tidak terstruktur. Yang keempat ada veracity atau ketidakpastian data. Dan yang terakhir yaitu value atau nilai yang bisa diperoleh dari data. Selanjutnya itu bentuk pengetahuan dari proses Big Data Mining. Ada 3 dari pengetahuan Big Data Mining. Yang pertama ada association atau asosiasi, yang kedua ada klasifikasi, yang ketiga ada pengelompokan atau clustering. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang asosiasi, di mana asosiasi ini adalah menemukan hubungan antar item atau event. Yang kedua membentuk aturan asosiasi yang kuat dari data. Contohnya yaitu 80% pembeli popok juga membeli susu. Itu adalah contoh dari pengetahuan data mining untuk asosiasi. Sedangkan klasifikasi itu mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah diketahui sebelumnya, di mana model dibangun dari data training yang digunakan untuk mengklasifikasi data baru. Contohnya itu mengklasifikasi email menjadi spam atau tidak spam. Selanjutnya itu clustering atau pengelompokan, di mana mengelompokkan data ke dalam cluster berdasarkan kesamaan alami tanpa tabel. Contohnya mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja yang dilakukan. Selanjutnya itu kita akan masuk kepada role asosiasi. Apa yang dimaksud dengan role asosiasi? Role asosiasi adalah metode dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan menarik antar variabel dalam dataset yang besar, di mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola hubungan antar item atau kejadian yang dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen, memperbaiki rekomendasi produk, atau meningkatkan strategi bisnis. Di mana ciri-ciri utama dari role asosiasi ini adalah yang pertama ada support atau mengukur seberapa sering kombinasi item muncul dalam keseluruhan data. Yang kedua ada confidence, di mana mengukur seberapa sering item Y muncul dalam transaksi yang mengandung item X. Dan yang terakhir adalah lift, di mana mengukur kekuatan aturan dibandingkan dengan terjadinya item secara acak. Contoh rule yaitu
Jika seorang membeli roti, maka ada kemungkinan besar juga ia akan membeli susu. Maka ditulis dalam bentuk aturan roti, maka dia juga akan membeli susu. Selanjutnya itu bagaimana sih tahapan algoritma a priori dalam menghasilkan rule asosiasi? Nah, yang kita bahas pertama adalah a priori. A priori adalah algoritma klasik untuk menemukan frekuensi item set atau kombinasi item yang sering muncul dan menghasilkan association rules berdasarkan item set tersebut. Tahapan utama dari algoritma a priori yaitu yang pertama menentukan parameter awal atau ada dua, yaitu minimum support dan minimum confidence, di mana minimum support ini adalah batas minimum berapa persen transaksi yang harus mengandung item set agar dianggap frekuen. Sedangkan minimum confidence yaitu batas minimum probabilitas sebuah item muncul jika item lain muncul. Tahapan yang kedua itu generate frequent item set, di mana C1 membuat semua kombinasi item tunggal dan menghitung support masing-masing. L1 itu memilih item tunggal yang seharusnya lebih dari minimum support. Sedangkan C2 membentuk kandidat pasangan item dari L1, kemudian menghitung support untuk tiap pasangan. L2 yaitu memilih pasangan item dengan support lebih dari minimum support. Proses ini dilanjutkan dengan C3, C4 dan seterusnya, di mana seberapa banyak data yang kita punya sampai tidak ada lagi frekuensi item set baru yang memenuhi syarat. Prinsip a priori, di mana jika sebuah item set tidak frekuen, maka semua supersetnya juga tidak akan frekuen. Ini membantu dapat mengurangi jumlah kandidat item set secara drastis. Tahapan ketiga yaitu generate association rules, di mana dari frekuensi item set yang ditemukan dibuat aturan asosiasi. Untuk setiap frekuensi item set dibuat aturan dengan confidence lebih dari minimum confidence. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke clustering. Apa sih itu clustering? Clustering adalah salah satu teknik dalam data mining yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan karakteristik atau atribut tanpa menggunakan tabel yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, clustering mencari struktur alami dalam data dan membagi data tersebut ke dalam kelompok-kelompok sedemikian rupa sehingga yang pertama, data dalam satu klaster mirip satu sama lain atau intra-cluster similarity tinggi. Dan yang kedua itu data antar klaster berbeda satu sama lain atau inter-cluster similarity rendah. Dimana tujuan clustering ini adalah untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. Yang kedua, menyederhanakan representasi data kompleks. Dan yang ketiga, segmentasi pasar atau marketing, pengelompokan dokumen, pengelompokan gambar, dan penyarikan anomali. Nah, selanjutnya itu bagaimana algoritma K-means bekerja dalam menghasilkan klaster. K-means adalah algoritma clustering berbasis partisi yang sangat populer karena kesederhanaan dan kecepatan dalam pengelompokan data. Tahapan kerja K-means ada yang pertama itu menentukan jumlah klaster, di mana pengguna harus menentukan di awal berapa banyak klaster yang ingin dibentuk. Misalnya kita ingin membentuk 2 klaster, 3 klaster, dan seterusnya. Yang kedua itu inisialisasi centroid, di mana pilih secara acak K titik sebagai centroid awal atau pusat klaster. Misalnya kita mempunyai 5 data, maka kita ingin yang menjadi centroid adalah di data kedua dan data keempat, contohnya seperti itu. Yang ketiga itu assignment step, atau untuk setiap data point hitung jarak dari data point ke semua centroid. Selanjutnya assign atau masukkan data point ke cluster dengan centroid terdekat. Biasanya jarak Euclidean digunakan dengan sebagai ukuran kedekatan dengan rumus seperti yang terlihat pada PowerPoint tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu update step, di mana setelah semua data point ditugaskan ke cluster, hitung ulang posisi centroid, di mana centroid baru adalah mean atau rata-rata dari semua data point dalam cluster tersebut. Yang terakhir yaitu iterasi atau ulangi proses assignment atau update hingga tidak ada lagi perubahan dalam assignment atau cluster, atau jumlah iterasi maksimum tercapai, atau juga perubahan nilai centroid sangat kecil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penerapan algoritma K-means ini ke dalam salah satu aplikasi, yaitu aplikasi WK. Aplikasi WK ini dapat kita gunakan ketika kita ingin menggunakan algoritma K-means
k-means, lalu kita mempunyai data sehingga dapat dilakukan penerapan algoritma tersebut di dalam aplikasi tersebut. Pertama, saya akan membuka aplikasi WK tersebut. Nah, sebelumnya di sini saya mempunyai data dari kita, misalkan studi kasus pada kali ini adalah penjualan yang dilakukan pada suatu toko dalam 6 bulan terakhir dengan beberapa karyawan. Jadi kita akan melakukan clustering pada karyawan-karyawan tersebut dan data-data tersebut. Di sini saya mempunyai 6 atribut dan ada 5 data nama dari karyawan. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuka aplikasi WK. Selanjutnya kita lakukan explore. Kita klik pada explore. Lalu kita akan membuka file yang sudah kita simpan tadi. Saya menyimpannya dengan format .csv. Sini kita buka, maka di sini sudah ada terdapat atribut. Karena kita tidak menggunakan nomor dan nama untuk di clustering, kita remove saja. Selanjutnya kita sudah mendapatkan 6 buah atribut di dalam yang terlihat pada aplikasi ini. Selanjutnya kita akan klik pada cluster, kita choose untuk memilih algoritma apa yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan simple k-means. Setelah kita klik pada kolom ini. Di sini kita memilih berapa yang akan kita cluster. Di sini sudah terdapat 2 karena kita akan melakukan 2 juga clustering. Jadi kita menggunakan yang default saja. Kita klik OK, lalu kita start. Nah, di sini sudah terlihat bahwa terdapat 2 cluster yang sudah dibagi dari result yang barusan kita lakukan. Ada cluster yang pertama atau cluster 0 itu terdapat 2 data, dan cluster yang kedua atau cluster 1 itu terdapat 3 data. Lalu bagaimana cara kita melihat agar kita mengetahui data mana yang masuk ke cluster mana gitu. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah klik pada result list ini, kita klik kanan, lalu kita pilih visualize cluster assignment. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada titik-titik yang menandakan dari atribut-atribut yang barusan kita cluster. Selanjutnya kita akan save pada tempat yang ingin kita simpan, lalu kita save dengan format ARFF. Di sini saya akan membuat nama dengan data hasil, lalu kita save. Setelah kita save, kita keluar dulu dari WK ini, lalu selanjutnya kita akan masuk ke tools dan dipilih ARFF viewer. Kita buka file yang barusan kita simpan dengan format ARFF barusan. Nah, di sini ada file yang barusan kita simpan, yaitu data hasil. Kita open. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada data yang sudah di cluster. Selanjutnya kita simpan dalam .csv. Ini berguna untuk agar kita bisa melihat data mana yang termasuk ke dalam cluster mana. Selanjutnya kita save. Setelah itu kita masuk ke data yang barusan kita simpan. Kita ambil di data hasil. Nah, di sini kolom nomor dan namanya hilang, itu kita bisa ambil, kita copy saja dari
Nah, di sini sudah terlihat bahwa data pertama kita itu masuk ke pada klaster 0, sedangkan data kedua masuk ke klaster 1, data ketiga juga masuk ke klaster 1, dan data keempat masuk ke klaster 0, sedangkan data kelima masuk ke klaster 1. Ini bisa kita beri warna agar mudah dalam melihat pengelompokannya. Nah, di sini sih kita sudah mendapatkan data hasil dari klaster, dari data-data yang akan kita klaster tadi. Terdapat dua klaster, yaitu perbandingannya 60% dan 40%. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi, di mana Big Data Mining berperan penting dalam mengekstraksi informasi berharga dari kumpulan data yang besar dan kompleks. Melalui proses ini dapat dihasilkan berbagai bentuk pengetahuan seperti pola asosiasi, klasifikasi, dan pengelompokan data. Algoritma seperti a priori membantu menemukan aturan asosiasi antar data, sementara K-means digunakan untuk membagi data ke dalam klaster berdasarkan kemiripan. Dengan bantuan perangkat lunak seperti WK, penerapan algoritma ini menjadi lebih mudah dan praktis untuk berbagai kebutuhan analisis data. Secara keseluruhan, Big Data Mining memberikan landasan penting untuk pengambilan keputusan berbasis data di berbagai bidang. Oke, mungkin segitu saja penjelasan yang dapat saya berikan tentang Big Data Mining ini. Saya rasa masih banyak kekurangan dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.